Rasulullah SAW tidak mengharamkan seseorang itu memiliki boneka. Tapi dalam konteks ini, spirit doll itu hampir sama seperti berhala kalau saya katakan. Bukan menjadi boneka biasa. Karena di situ banyak sekali orang-orang yang percaya kalau punya boneka Annabelle atau yang semisalnya itu akan membuat hati lebih tenang. Kemudian bisa mendatangkan rezeki. Bisa jadi pengundang keberuntungan, mengingatkan kalau misal ada orang jahat. Nah ini kan hakikatnya siapa yang berbicara? Apakah roh orang mati yang masuk ke situ? Tidak mungkin. Mungkin teman-teman tahu tentang boneka-boneka tradisional yang dulu orang-orang di Nusantara, khususnya di tanah Jawa ini memainkan hal tersebut. Ada Toto Kerot, bahasa lainnya ini Nini Towok. Kemudian ada Jai Langkung, ada Nyai Tawang dan lain sebagainya yang mereka itu menggunakan boneka yang dibentuk dengan siwur, dihiasi seakan-akan seperti wanita yang cantik dalam bentuk boneka semacam itu. Nah itu gunanya untuk apa? Memanggil arwah. Nah ini sama aja, cuma sekarang lebih modern lagi, bonekanya juga lebih cakep, lebih imut, ya. Tapi secara maksud dan tujuannya hampir sama seperti orang-orang main jailangkung dan semisalnya. Ya, mengenai hal tersebut, saya membawa sebuah rujukan. Mungkin ini bukan satu-satunya rujukan, karena ada beberapa kitab tafsir, di tafsir Quranil Azim, kemudian di tafsir Al-Baghawi. Yang saya bawa ini tafsir Al-Qurtubi, yakni Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ya, jilid 3, halaman 608. Ketika beliau ini menafsirkan surat An-Nisa ayat 117. Namun sebelum ini saya mau membawakan sedikit apa yang saya baca dari tafsir Quranil Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwa beliau itu meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab ketika menafsirkan iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida, dan tidaklah mereka menyeru kecuali inatha. Inatha itu maksudnya adalah perempuan-perempuan berhala-berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyeru setan-setan yang durhaka. Jadi dari tafsir Ibnu Katsir ada sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab. Di situ diriwayatkan bahwa maksud dari ayat tersebut dituliskan di situ ma'kulli sonamin jinniyatun. Di setiap berhala-berhala terdapat jin. Jadi jelas itu bukan roh-roh anak kecil yang meninggal kemudian masuk ke situ, bukan, itu jin. Hati-hati, jangan mau ditipu. Kemudian kenapa kok disebutnya inatha, perempuan? Ya karena orang-orang Arab zaman dahulu, orang-orang Arab zaman jahiliyah menamai berhala-berhalanya itu dengan nama-nama perempuan. Ada Lata, ada Al-Uzza, ada Manat, ada Nailah dan lain sebagainya. Dan di setiap distrik-distrik kampung itu terdapat berhala-berhala yang mereka sembah. Nah ini sini katakan ma'kulli sonamin syaitanuhu yatara'a lisadanati wal kahanah. Di setiap berhala-berhala terdapat setan-setannya yang dia itu selalu menampak-nampakkan diri kepada juru kunci dan juga dukun. Wa yukallimuhum. Kemudian mereka berbicara dengan juru kunci tersebut. Atau kalau zaman sekarang ya berbicara sama yang ngadopsi. Halo mama, halo bapak. Wah, aku siapa namanya misal. Itu berhala-berhala modern. Waliyadzubillah. Fakhrajal kalamu makhraja at-ta'ajjub. Dan di setiap berhala-berhala itu mengeluarkan suara-suara dari tempat yang sangat menakjubkan, yang nggak disangka-sangka. Nah, itu kan berhala biasanya diciptakan dengan kayu, batu-batuan, kok tiba-tiba bisa berbicara. Takjub, ajaib sekali. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya juga didukung dengan banyaknya riwayat-riwayat tentang jin yang bisa masuk ke dalam benda mati, kemudian dia berbicara melalui benda itu, menggerak-gerakannya. Contohnya tentang kisah Muhair bin Ahbar. Jadi Muhair bin Ahbar adalah jin muslim yang dia itu membela martabat Nabi SAW. Jadi ceritanya ketika Rasulullah SAW itu diboikot, pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy saat itu saling bermusyawarah. Mereka itu meminta pendapat kepada Walid bin Al-Mughirah. Walid saat itu nggak bisa berpendapat apa-apa.
beliau berdiam diri dan berpuasa selama 3 hari 3 malam. Sampai akhirnya ada jin yang namanya Musfir, ini jin yang munafik, dia jin yang kafir. Ya, karena saat itu Walid selalu minta pendapat kepada berhala yang namanya Hubal. Wahai Hubal, bagaimana pendapat engkau terhadap Muhammad? Ya Hubal karena dia itu patung biasa aja nggak bisa jawab. Tapi si Musfir, jin yang kafir ini lihat kesempatan. Wow, ini nih musuh-musuhnya Muhammad sedang merancang suatu strategi untuk membuat makar kepada kaum muslimin. Akhirnya Musfir masuk ke dalam tubuhnya Hubal, ke berhala tersebut. Kemudian dia berbicara melalui berhala itu. Musfir mengatakan Muhammad itu bukan nabi, Muhammad itu orang pendusta dan lain sebagainya. Sampai akhirnya semakin kuat ya permusuhan kaum musyrikin Quraisy saat itu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sampai berita ini terdengar kepada Muhair bin Ahbar. Muhair sangat jengkel karena dia sudah muslim saat itu. Dia mencari Musfir keliling Mekah. Ternyata si Musfir jin yang kafir ini ditemukan oleh Muhair bin Ahbar di antara Safa dan Marwah, dibunuh di situ si Musfir itu. Kemudian yang masuk kepada berhala Hubal adalah Muhair bin Ahbar, jin yang muslim. Dia mengatakan Muhammad adalah Rasul Allah. Dia adalah utusan Allah yang benar. Dia adalah orang yang jujur. Dia adalah orang yang amanah. Kemudian Muhair memuji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bingung kaum musyrikin saat itu. Wah, Hubal berhalaku bisa ngomong kayak begitu. Nah ini tentu nggak mungkin benda mati bisa berbicara sendiri. Pasti ada sesuatu yang menempel di situ. Ya, nggak mungkin malaikat. Ngapain malaikat masuk kepada boneka? Ya, kurang kerjaan. Roh-roh orang mati juga nggak mungkin. Jelas dalilnya di Quran. Ya pasti dia adalah bangsa jin tetangga kita yang hidup berdampingan dengan kita di dimensi yang lain, di sekat yang lain. Maka hati-hatilah. Ya, jangan mau dijebak untuk taat kepada setan. Bagaimana dengan fenomena artis yang mengadopsi baby doll? Ibu-ibu yang di rumahnya ada patung gajah, maka hanya boleh diambil sebagiannya. Tak boleh gajah utuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, tak boleh. Jadi hancurkan kakinya, tinggalkan belalainya. Bapak ibu yang di kamarnya ada gambar burung merpati, di muncung merpati itu ada lampu tidur. Kalau utuh dia, maka tak boleh. Maka syarat patung, syarat yang boleh itu tidak utuh, sepotong boleh. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, kalau dia alat peraga kesehatan, misalnya ibu dokter, di rumahnya ada patung gambar sebelah tengkorak, ada gambar usus, ada gambar lambung, ada gambar jantung, ada gambar liver, ada gambar usus buntu, itu boleh karena alat peraga. Yang ketiga, untuk anak kecil, karena Nabi tidak melarang Sayyidatina Aisyah, boneka anak kecil boleh. Jadi kalau ibu punya boneka di rumah, asal ditarik kompeng boneka, asal dimasukkan, boleh apa tak boleh? Boleh. Syarat pertama tidak utuh. Yang kedua alat peraga. Yang ketiga untuk permainan anak-anak. Yang jadi masalah sekarang oma punya boneka, laki-laki punya boneka, dan diyakini di dalam boneka itu ada namanya spirit. Spirit itu bahasa mereka ya. Yang dimaksudnya dengan spirit di situ adalah jin. Jin bisa dimasukkan ke cincin, jin bisa dimasukkan ke tusuk konde, jin bisa dimasukkan ke keris, jin bisa dimasukkan ke boneka. Beli boneka plus jin. Maka memelihara jin. Buka juz 29 surat Al-Jin. Ya'udzuuna birijalin minal jinni. Ada sekelompok manusia
memelihara dan minta perlindungan jin. Fazaduhum rahaqa, maka mereka semakin durhaka, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia yakini dengan punya boneka ini karir jadi sukses, jadi artis semakin banyak undangan tawaran, duit makin banyak, berarti dia syirik, maka dia mesti bakar boneka itu, taubat. Karena kalau tidak, dia mati, hancur semua amalnya. La'in asrakta, kalau kau syirik, kau bersekutukan Allah dengan jin, dengan hantu, dengan setan, la yahbatanna amaluka, maka amalmu gugur. Dia mesti bertaubat nasuha, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibakarnya boneka. Tapi kalau boneka itu cuma untuk mainan anaknya di rumah, ibu punya boneka di rumah, punya boneka apa? Upin Ipin. Bapak Jirjit. Ibu Bang Saleh. Yang Bang Saleh bakar itu bencong. Kalau yang Jirjit cerita apa-apa, 2-3 kucing berlari. Jelas?